Belajar bahasa Inggris, kita kembali ke nouns bagian articles a or an. Nah, jadi kita akan membahas tentang artikel ini. The indefinite article a or an. Articles are short words which come before nouns to show whether they refer to a general or a specific object. Jadi artikel ini adalah kata yang pendek dengan an aja ya, satu kata, satu huruf, ada dua huruf ya, an, yang muncul ya, yang kita letakkan sebelum kata benda untuk menunjukkan apakah dia merujuk ke objek umum atau spesifik gitu, umum atau spesifik. There are several rules telling which article, if any, should be used. Nah, jadi terdapat beberapa aturan yang mengatakan artikel yang harus digunakan. Oke, jadi sekarang kita mulai dari yang pertama. The indefinite article a or an is used to talk about something in general. Jadi atau an itu untuk membicarakan sesuatu secara umum. I work in a library. Jadi saya bekerja di perpustakaan. I work in an office. Jadi saya bekerja di kantor gitu. Nah, kemudian kita juga menggunakan artikel a before words that began with a consonant sound. Jadi kalau consonant sound seperti P, C, R, and P, S, T, nah, and U or U. Jadi ketika kita bukan tulisan tapi vokalnya, penyebutannya, university, walaupun depannya itu university itu kan depannya U, tapi yang kita lihat bukan huruf vokal, tapi bukan huruf vokal, yang kita lihat bukan hurufnya, tapi penyebutannya. Kalau hurufnya U, tapi di bahasa Inggris kita nyebutnya U, jadi university, maka dia tetap pakai an university. Sorry, maaf, bukan pakai n, kita pakai a university. Jadi bukan an, tapi a university. Nah, and when they sound like Y, a bank, ini ya, seperti ini kita lihat contohnya, a bank, a family, a hotel, a uniform. Jadi uniform di sini bukan uniform, tapi uniform. Jadi a uniform, a university, a Europe. Jadi bukan Europe, tapi Europe. Jadi makanya pakai a Europe. Nah, sama dengan artikel and before words that begin with a vowel sounds, ya, vokal a, i. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? A, E, I, O, U. Ya, berarti ya. And H, when you don't pronounce the H. H, tapi kita tidak pronounce H-nya. Misalnya nih, an hour. Jadi hour di sini bukan kita bacanya hour, tapi hour. Jadi dia vokalnya atau penyebutan kita itu lebih ke vowel sound. Makanya dia pakai an hour, an apple, an orange, an honor. Jadi honor kalau kita baca honor kalau dalam bahasa Indonesia ya, tapi bacanya honor. Hanya an honor. Jadi hanya nggak disebut an umbrella. Ini bukan umbrella ya, walaupun depannya U, tapi pembacaan kalau kita bahasa Indonesianya bacanya umbrella, tapi kalau di bahasa Inggris kita bacanya itu umbrella. Jadi karena umbrella berarti kan A ya, vokal awalnya pakai an umbrella, an hour, an architect, seperti itu. Jadi kalaupun pronunciation saya kurang bagus nih, tolong dimaafkan, kita sama-sama belajar. Saya tekankan lagi, saya bukan expert di sini, saya hanya belajar. Oke, sekarang kita coba mendengarkan pronunciation langsung dari aplikasi ini. Ya, ternyata terekam ya, saya di jurnal pertamanya ya. Jadi yang bagian pertama itu di singular and plural saya coba, ternyata pada saat saya dengar rekaman, kedengaran kok suara dari aplikasinya. Oke. Listen to these words. A bag, a cat, a dog, a hat, an apple, an orange, an egg, an idea, an uncle, an hour, an honest man. We say
before most sounds. A bag. A cat. A dog. A hat. But we say n before vowel sounds. An apple. An orange. An uncle. And we say n before the letter H when we do not say the H. An hour. An honest man. We say not n, before the letters U or EU when we pronounce them y. A university. A uniform. A euro. Oke, jadi kedengaran ya dari pronunciation yang ini yang pastinya bagus karena ini dari expertnya. Nah, jadi kita bisa langsung ke quiz aja. Choose the correct form. Jadi di sini kita lihat they are building ya. Nah, karena hospital di sini hanya ya they are building hospital. Hospital itu kan kita vowelnya kita suarakan itu dia ada hanya kedengaran. Jadi benar nggak ya? Oke, benar. I have got uncle. Uncle pakai vokal ya, vowel sound dia makanya pakai n. Is there? Nah, karena university itu kita pakai u bukan u, maka a university. Nah, begitu. Kita lanjut lagi ke use. We use penggunaan use. Is that an interesting book? Nah, kalau kita lihat artikel an itu dari penggunaannya. We use an to talk about jobs. To talk about jobs. Maaf, ada suara iklan anak saya teriak. To talk about jobs. Jadi jobs, I want to be a dentist. Nah, karena a dentist itu suatu job, maka kita pakai artikelnya. Jadi artikel ini kan biasanya juga dipakai untuk kayak singular ya. Tapi ini bisa juga dipakai untuk dia jobs. I want to be a dentist. Jim is an artist. To talk about one person or thing. Jadi bisa juga untuk kita menyatakan one person, satu orang atau benda. Saya bilang ke singularnya. We are trying to buy a house. We saw a film at the cinema. Gitu. Dan to describe a person. Jadi untuk mendeskripsikan orang atau benda. To describe a person or a thing with an adjective. She is a nice friend. Jadi kita mau bilang dia adalah teman yang baik karena kita akan mendeskripsikan orang tersebut atau benda tersebut dengan sifatnya. Is that an interesting book? Jadi buku yang menarik. Nah. Kemudian to mean one with fraction and number untuk menyatakan satu pecahan pada bilangan. 100, a million, 1,000. Ya, satuan untuk menyatakan satuan dengan pecahan dan bilangan. A million, 2.5. Jadi 2.5, 2,5, 100, 1,000, a million. Nah, kemudian untuk to mean each in measurement. Jadi untuk masing-masing dalam pengukuran. Ya, benar nggak begitu maksudnya ya? To mean each in measurement. Once a week. Jadi satu kali seminggu. Twice a day. 2 kali sehari, 2 times a year, 2 kali setahun, 40 miles an hour. Oke. When we don't use a or and before plural nouns. Ntar saya mau geser dulu. Oke. We don't use a or and before plural noun. Jadi kita tidak menggunakan atau and ketika kita tahu dia plural. Bukan do you like an adventure films? Nah, di sini yang filmsnya itu dia akan masuk ke plural, jadi film-film. Apakah kamu suka film-film tentang petualangan? Nah, kita nggak pakai di depannya, tapi cukup do you like adventure films? Nah, karena filmsnya itu plural. Dan before uncountable noun, jadi kita tidak menggunakan atau n pada bentuk kata benda plural jamak dan yang tidak bisa dihitung. Seperti student often listen to a music, bukan? I listen to a music atau students often listen to a music, bukan pakai
Jadi ini nggak pakai, tapi cukup langsung students often listen to music. Students often listen to music. Nah, jadi nya nggak dipakai untuk artikel dan and itu tidak dipakai ketika kita ingin menyatakan plural dan ketika kita ketahui kalau dia itu uncountable nouns. Oke, saya pun juga sambil mengingat-ingat. Nah, kita ke quiz, choose the correct ones. I like about other countries. Jadi I like saya lebih ke I like a books about. Saya lebih ke a book sih, tapi gimana ya, sebentar kita pelajari dulu ya. About other countries, saya menyukai buku-buku tentang negara lain. Saya menyukai suatu buku tentang I like books. Kalau misalnya lihat dari tadi plural nouns ya, kalau plural nouns berarti harusnya salah ya kalau a books ya. Jadi kan kalau ada s berarti nggak boleh ada a, jadi books. Oke, benar. Harus teliti ya. Kemudian choose the correct one. Do you take sugar? Sugar itu kan uncountable, jadi harusnya do you take sugar, nggak ada pakai a. Which is correct? My uncle is a dentist. Nah, yang tadi ya, a dentist. Kenapa dentist? Kenapa a? Karena D-nya itu adalah bukan vowel sound, jadi bisa pakai e. Kemudian harus pakai is juga. Nah, kemudian choose the correct one. Is there bank? A bank. Jadi is there bank near here? Karena dia bank itu uncountable, jadi bank. Oh, salah, sorry, maaf. Berarti yang dimaksudnya ini adalah, coba kita baca lagi ya. Kenapa? Oh, to describe a person or thing with an adjective. Ya, mungkin di bagian ini ya. Mungkin di bagian ini nih. Ini saya salah di sini. Atau dia to talk about one person or thing. Jadi membicarakan sesuatu. Nah, jadi yang ditanyakan sepertinya, kenapa bisa a bank? Is there a bank? Oh, I'm sorry. Ini kan ada is. Ya, benar nih. Kalau misalnya boleh. Is there a bank near here? Oke, teman-teman yang mungkin lebih paham. Saya masih agak bingung nih. Kenapa dia jadi a bank? Apa karena merujuk ke is there a bank near here? Apa karena dia merujuk ke suatu kata benda yang akan dideskripsikan? Atau karena dia yang saya pahami di sini, atau karena dia membicarakan suatu benda begitu. Jadi mungkin yang paham bisa dikomentari, is there a bank near here? Kenapa jawabannya ini a bank yang benar? Ya, kenapa jawabannya a bank yang benar? Pemahamannya seperti apa? Biar saya dan teman-teman yang mungkin masih salah juga jawab ini bisa tahu nih, oh iya ternyata seperti ini. Asumsi saya saat ini ya karena dia ingin mendeskripsikan sesuatu gitu. Is there a bank near here? Jadi dia ingin menyatakan sesuatu tentang thing, benda, itu bendanya adalah si bank. Oke, jadi saya rasa cukup untuk video terkait articles or and. Jika ada yang keliru mohon diinformasikan karena saya juga pembelajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.